sini kami akan mempresentasikan tentang materi kepemimpinan pendidikan dalam Islam. Kepemimpinan pendidikan dalam Islam menurut Jalur Syafar adalah salah satu faktor yang menentukan pencapaian visi, misi, dan tujuan dari suatu lembaga maupun organisasi. Kepemimpinan sendiri memiliki artian kemampuan seorang menggerakkan orang lain supaya mau bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin sangatlah penting dan berpengaruh untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi tersebut, entah kualitasnya, kinerjanya, maupun tingkat prestasi dari organisasi tersebut. Seorang pemimpin diharapkan mampu menggerakkan dan mempengaruhi setiap anggotanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan secara totalitas untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ramli, bahwa sebuah organisasi kepemimpinan mempunyai peran yang sangat penting dan berhasil atau tidaknya suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian pengertian kepemimpinan dalam Islam. Pengertian kepemimpinan dalam Islam ialah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah, yaitu dalam artian seorang pemimpin tersebut haruslah yang paham tentang hukum-hukum Islam, karena seorang pemimpin yang baik ialah yang mampu mengelola sumber daya pendidikan dengan baik dalam mencapai tujuannya. Dalam Islam, pemimpin yang ideal dapat menjadi contoh dan juga suri tauladan yang baik untuk anggota-anggotanya, bahkan dapat menjadi rahmat bagi manusia maupun jalan. Sebenarnya setiap manusia itu berhak menjadi pemimpin, seperti sabda Rasulullah SAW. Ingatlah setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Seorang suami akan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, kemudian seorang wanita akan menjadi pemimpin dalam kehidupan rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Ingatlah bahwa kalian adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai perjawaban tentang kepemimpinannya. Dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah yang memiliki 4 sifat. Yang pertama ada sidik, fatonah, kemudian tablik, dan amanah. Sidik yaitu jujur pada anggotanya, terbuka kepada anggotanya, dan dapat dipercaya. Terus kemudian tablik, penyampaian dalam berkomunikasinya, pemimpin tersebut mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, amanah, yaitu bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Yang terakhir, fatonah, yaitu cerdas, dapat membuat keputusan yang tepat dan efektif. Pemimpin Islam bukanlah kepemimpinan yang tirani atau tanpa koordinasi, melainkan mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya secara objektif dan penuh rasa hormat. Kemudian dapat membuat keputusan dengan seadil-adilnya, saling kritik dan saling menasehati satu sama lain, sehingga para pengikut atau bawahannya merasa senang berdiskusi dengan pemimpin tersebut dan persoalan yang menjadi kepentingan dan tujuan bersama. Kemudian fungsi kepemimpinan dalam Islam ada 4. Yang pertama sebagai instruktur, kemudian yang kedua sebagai konsultatif, yang ketiga sebagai pengendali, dan keempat sebagai pendidik. Yang pertama sebagai instruktur. Sebagai pemimpin dalam sebuah pemimpin, maka seorang pemimpin tersebut mampu menginstruksikan masyarakatnya sebagai pengarah dan sebagai pengambil keputusan dalam musyawarah yang sesuai dengan hasil telah disepakati. Jadi seorang pemimpin tersebut mampu menginstruksikan masyarakatnya atau anggotanya dalam mengarahkan atau mengambil keputusan yang sesuai dan yang sudah disepakati sebelumnya
partisipatif, yaitu pemimpin dapat mendengar berbagai masukan dari bawahannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat. Kemudian pemimpin menjadikan masukan tersebut untuk bahan pertimbangan dan dalam mengeluarkan keputusan yang tepat dan efektif. Jadi seorang pemimpin harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi bawahannya ataupun anggotanya, agar anggotanya merasa dianggap ataupun dihargai ketika berdiskusi. Misalnya ada masalah gitu, misalnya ada masalah terus anggotanya masih salah seperti ini, pemimpin tersebut harus bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menjadikan masukan tersebut untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang baik. Kemudian yang ketiga ada sebagai pengendali. Pemimpin mengendalikan bawahannya secara terarah yang bertujuan mensejahterakan dan mencapai tujuan rakyat. Di sini pemimpin berfungsi sebagai pembimbing, pengarah, dan pengawas agar terhindar dari berbagai kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan upaya kegiatan yang saling menunjang. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi pembimbing yang baik, tidak saling menyalahkan atau menyudutkan anggotanya ketika salah. Lebih diarahkan gitu. Pemimpin juga harus bisa menjadi pengawas terhadap anggota-anggotanya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir sebagai pendidik, mencakup dua hal sebagai pendidik ini, yaitu sasaran atau kepada siapa perilaku tersebut sebagai pendidik diarahkan dan bagaimana para pendidik itu dilakukan. Sasaran utamanya berupa para tenaga pendidik, staf administrasi, dan kelompok para siswa. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi pendidik atau penasihat yang baik bagi anggota-anggotanya. Contohnya misalnya pemimpin dalam pendidikan itu misalnya kepala sekolah dapat mampu mengarahkan atau mendidik staf guru-gurunya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan bersama. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Iwa. Selanjutnya yaitu karakteristik kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Yang pertama sebelum kita membahas kepemimpinan dalam pendidikan Islam, kita akan membahas terlebih dahulu karakteristik kepemimpinan pendidikan secara umum. Nah, pemimpin itu kan dipilih atau orang yang terpilih karena dianggap mampu dan pantas untuk menjadi pemimpin di suatu lembaga karena memiliki kelebihan atau kemampuan lain dari orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk itu, untuk jadi pemimpin itu terdapat beberapa hal yang perlu dimiliki. Di sini kami mengutip dari Abu Bajar terdapat karakteristik pemimpin yang baik. Yang pertama yaitu ada peka terhadap permasalahan lingkungan yang dipimpinnya. Jadi pemimpin itu harus memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Untuk bidang pendidikan, pemimpin yaitu kepala sekolah itu juga harus peka terhadap permasalahan yang terjadi di sekolahan agar dari permasalahan yang ada, jika peka itu dapat ditanggapi dengan cepat dan dicari solusi untuk mengatasi atau mencegah permasalahan yang sedang terjadi. Pemimpin harus dengan cepat bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian mencari sumber permasalahan tersebut itu karena apa, dan menentukan membuat solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dalam mencari solusi ini, kepala sekolah itu dapat melibatkan staf-staf bawahannya, bisa jadi itu guru atau staf-staf lainnya. Kemudian yang kedua, memiliki kepribadian yang terkontrol. Jadi pemimpin itu tidak hanya harus siap secara intelektualitasnya, tetapi juga moralitasnya. Apalagi dalam bidang pendidikan, kepala sekolah itu kan menjadi panutan, contoh bagi orang-orang yang ada di sekolah tersebut, baik itu guru maupun siswa. Jadi segala tindakannya kepala sekolah
itu dilihat dan dicontoh bagi orang sekitarnya. Jadi tidak hanya kecerdasannya saja, tetapi juga tingkah lakunya itu juga harus diperhatikan. Sehingga kepala sekolah itu hendaknya mampu mengendalikan emosinya, tidak mudah berbicara kotor, tidak mudah membentak, kemudian selalu bersikap santun dan menghargai orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu pemberani, tidak egoistis atau individualistis, bertanggung jawab dan komunikatif. Jadi seorang pemimpin itu pemberani, harus berani untuk mengambil suatu tindakan dan berani untuk menyikapi, mengatur dan mengurus lembaga yang sedang dipimpinnya agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jika pemimpin tersebut takut dan tidak berani untuk mengambil tindakan atau mengambil resiko, maka pemimpin tersebut dikatakan gagal dalam kepemimpinannya. Dan pemimpin itu tidak individualistis, karena jika memiliki sifat tersebut, jika pemimpin itu memiliki rasa ingin menang sendiri, individualis, egois, tidak mau mengkomunikasikan hal-hal yang seharusnya perlu untuk dimusyawarahkan, maka dari permasalahan itu nanti dapat memunculkan kesulitan atau permasalahan baru di lembaga tersebut dan akan berdampak pula bagi lembaga yang sedang dipimpin dan menghambat kinerja lembaganya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu tidak berprasangka buruk dan curiga terhadap bawahannya. Jadi seorang pemimpin tidak boleh memiliki prasangka buruk kepada orang yang bekerja di bawahnya, kepada para guru ataupun staf lainnya. Jadi misalkan kepala sekolah ini mengetahui bahwa ada suatu permasalahan dari seseorang atau dari guru itu. Nah, tidak boleh hanya curiga, tetapi harus melakukan tindakan yang sekiranya dapat mengatasi permasalahan tersebut. Jadi bisa dengan, kalau misalkan hanya satu guru, itu dilihat dulu ini permasalahan pribadi atau permasalahan yang bersangkutan dengan lembaga pendidikan ini. Jadi kalau misalkan permasalahan pribadi, ya dibicarakan secara pribadi. Tapi kalau menyangkut dengan sekolah, nanti didiskusikan secara bersama-sama dengan cara yang profesional. Kemudian yang kelima, memiliki kecerdasan dan ketangkasan pada aspek teknis dari tugasnya. Pemimpin yang memiliki kecerdasan dan ketangkasan pada aspek teknis dari tugasnya ini dapat mempermudah seorang pemimpin tersebut untuk mewujudkan visi misi dan tujuan yang ingin dicapai dari lembaga sekolah untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari pendidikan sekolah yang sedang dipimpinnya. Kemudian selanjutnya yang keenam, bersikap terbuka, tidak pasif, rendah hati dan mau mendengarkan aspirasi dari bawahannya. Dengan begitu pemimpin akan lebih dapat dekat dengan para bawahannya, dengan guru dan staf lainnya, sehingga dalam bekerja mereka itu bisa lebih enjoy dan merasa senang. Dan jika ada suatu masalah yang terjadi, para bawahannya itu tidak akan suka untuk memberikan pendapat atau memberikan saran yang bisa dijadikan opsi untuk menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketujuh, bersikap adil dan bijaksana. Jadi menjadi seorang pemimpin itu harus mampu memberikan perhatian kepada semua bawahannya. Di sekolah misalnya, kepala sekolah itu tidak boleh hanya memuji satu guru saja, tidak boleh hanya tidak boleh hanya memuji satu guru saja, tidak boleh hanya dekat dengan satu guru saja, tetapi harus semua itu rata, diberi perhatian secara rata. Yang kedelapan, berfungsi sebagai penyalur komunikasi. Jadi seorang pemimpin, kepala sekolah itu dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Baik itu komunikasi antar
mengkomunikasikan tujuan, menyamakan visi misi sebagai sarana untuk memecahkan masalah serta membangun komitmen hubungan yang baik antar individu maupun lembaga lainnya. Kemudian selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan pendidikan Islam. Jadi sebenarnya kepemimpinan pendidikan dalam pendidikan Islam itu sama dengan pendidikan secara umum yang telah disebutkan tadi. Tapi pada pendidikan Islam ini terdapat hal-hal yang perlu ditekankan, yaitu sebagaimana karakteristik yang dicerminkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana teladan bagi kita semua, dan juga sebagai model ideal pemimpin yang berhasil. Jadi terdapat 4 karakter yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu karakter sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatonah. Yang pertama berkarakter sidik. Penerapan karakter sidik yang dimiliki oleh pemimpin suatu madrasah atau lembaga pendidikan yang membiasakan jujur dan adil akan membuat anggotanya menjadi lebih percaya terhadapnya, sehingga anggotanya dapat melakukan pekerjaan tanpa adanya kecurigaan serta lebih bersemangat. Jadi sifat Rasulullah yaitu sidik itu Rasulullah ini memiliki sifat tersebut sehingga dalam kepemimpinannya Rasulullah itu menjadi pemimpin yang dipercaya oleh umatnya, dan juga beliau tidak hanya berbicara melalui kata-kata tetapi juga melalui tindakan dan juga teladan yang dicontohkan kepada umatnya. Jadi setiap perkataan dengan perbuatan Rasulullah itu tidak ada bedanya, selalu konsisten. Jadi dalam kepemimpinan pendidikan, seorang pemimpin yaitu kepala sekolah itu harus memiliki sifat sidik atau jujur yang dapat membuat dia dipercaya oleh bawahannya. Jadi tidak akan menimbulkan kecurigaan atau prasangka buruk terhadap dirinya karena selalu membiasakan adanya kejujuran dan juga keadilan. Yang kedua berkarakter amanah. Pemimpin suatu lembaga yang memiliki karakter amanah yaitu sifat dapat dipercaya dan bertanggung jawab, sebagaimana seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, yang mana tidak akan ada hal yang dikurangi maupun dilebih-lebihkan di dalamnya. Jadi pemimpin yang amanah merupakan pemimpin yang benar-benar amanah pada tugas dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Jadi dalam melaksanakan tugasnya itu tidak ada yang disembunyikan. Jadi apapun yang harus disampaikan itu disampaikan tanpa dilebih-lebihkan, dikurangi maupun dirubah. Jadi dengan pemimpin yang amanah ini maka akan memberikan keberhasilan dalam kepemimpinannya di suatu lembaga atau sekolah yang sedang dipimpinnya, karena segala sesuatu dilakukan sebagaimana mestinya. Berkarakter tabligh. Tabligh ini merupakan sifat yang artinya menyampaikan. Nah, sifat ini merupakan sifat yang dimiliki Rasulullah untuk menyampaikan, tidak menyembunyikan suatu hal atau informasi yang benar, apalagi untuk kepentingan bersama. Jadi pemimpin yang memiliki sifat ini akan senantiasa untuk mengkomunikasikan hal-hal yang perlu untuk diketahui dan yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan lembaga yang sedang dipimpinnya. Dengan mengkomunikasikan ini maka tidak akan ada perpecahan di dalamnya, karena semua bawahannya, guru dan staf itu sudah mengetahui tujuan dari hal yang telah disampaikan oleh kepala sekolah tersebut. Selanjutnya berkarakter fatonah. Karakter fatonah yang diterapkan dalam kepemimpinan pendidikan diharapkan mampu membuat lembaga yang dipimpin sesuai dengan yang diinginkan, karena dengan pemimpin yang memiliki karakter fatonah atau cerdas dapat memahami bagaimana organisasi atau lembaga yang dipimpin, sehingga dalam penyelesaian permasalahan pemimpin dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi sifat fatonah dalam kepemimpinan pendidikan ini penting untuk dimiliki, karena pemimpin yang cerdas itu dapat memberikan arahan atau
yang baik dan atau kemampuan menyelesaikan tugas secara sistematis. Nah, dalam keterampilan ini erat kaitannya dengan keterampilan tanah atau keterampilan yang dimaksud ini adalah keterampilan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban, keterampilan menyusun program tertulis, keterampilan membuat data statistik, keterampilan membuat keputusan dan merealisasikannya, keterampilan mengetik, keterampilan menata ruang, dan keterampilan membuat surat. Keterampilan yang kedua, keterampilan hubungan manusiawi, yaitu keterampilan untuk menempatkan diri di dalam kelompok kerja dan keterampilan menjalin komunikasi yang mampu menciptakan kepuasan berjuang juga. Keterampilan hubungan manusiawi ini antara lain yaitu keterampilan menempatkan diri dalam kelompok, keterampilan menciptakan kepuasan pada diri bawahan atau ujian. Yang ketiga, sikap berperan terhadap kelompok kerja, kemampuan mengambil hati melalui keramah-tamahan, penghargaan terhadap nilai-nilai etis, pemetaan tugas dan tanggung jawab, dan etikat baik, adil, menghormati dan menghargai orang lain. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan konseptual, keterampilan untuk membentuk dan bekerja dengan konsep, berpikir secara logis, memberikan alasan secara analitis, deduktif, dan induktif. Nah, keterampilan konseptual ini meliputi kemampuan untuk membentuk dan bekerja dengan konsep, berpikir secara logis, memberikan alasan secara analitis, deduktif, dan induktif. Dengan kata lain, keterampilan konseptual ini membantu pemimpin untuk mengembangkan dan menggunakan ide-ide untuk menganalisis, mengorganisasikan, dan memecahkan masalah yang kompleks, menghasilkan alternatif kreatif, mengenali lingkungan yang muncul, kesempatan, dan permasalahan. Selanjutnya adalah mengenai implementasi strategi dalam mengatasi problem kepemimpinan pendidikan Islam. Kepemimpinan adalah kondisi yang paling strategis dalam suatu lembaga pendidikan Islam. Artinya bahwa jika kondisi kepemimpinannya itu baik, maka akan berdampak positif pada kemajuan dan perkembangan pada suatu lembaga pendidikan Islam. Begitu pula sebaliknya, jika kepemimpinannya itu buruk, maka akan berdampak negatif pada kelangsungan pendidikan Islam. Kemudian pada lembaga pendidikan Islam tentu banyak terjadi problem dalam kepemimpinannya yang tanpa disadari problem-problem tersebut akan dapat mengikis eksistensi pada sebuah lembaga jika tidak diatasi dengan cara yang benar untuk menyelesaikannya. Contoh saja, banyak kepemimpinan yang saat ini pada suatu lembaga itu bersifat otoriter, yaitu bersikap semena-mena tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berlaku, atau juga berlaku tidak adil kepada semuanya. Hal tersebut, jika pemimpinnya otoriter, akan berdampak pada kebijakan yang telah dia buat. Sehingga untuk mengatasi problem tersebut perlu upaya perubahan gaya kepemimpinan ataupun bisa melalui alternatif strategi. Sehingga kita perlu mengetahui macam-macam gaya kepemimpinan yang baik. Ada 4 gaya kepemimpinan yang baik. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan karismatik. Dalam kepemimpinan itu memiliki energi dan daya tarik pembawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Pada tipe kepemimpinan ini banyak pengikut dan banyak juga pengawal-pengawal yang dapat dipercayai dari pemimpin yang karismatik.
adanya perkembangan teknis, yaitu baik dari perkembangan teknologi, industri, manajemen modern, dan perkembangan sosial di tengah masyarakat. Yang keempat adalah tipe kepemimpinan yang demokratis. Kepemimpinan yang berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Di mana dengan tipe kepemimpinan demokratis ini, kekuatan dalam kepemimpinan itu terletak pada partisipasi aktif dari setiap anggota kelompoknya. Kemudian kita harus mengetahui strategi yang dapat diterapkan dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah strategi dalam menghadapi suksesi kepemimpinan atau pergantian pemimpin. Pemimpin itu harus dipilih dan diangkat setelah melalui persyaratan ketat untuk memperoleh sosok yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, dan kompetensi. Pasti pada setiap lembaga itu memiliki persyaratan tertentu sesuai dengan lembaga yang dijalankan. Sehingga dalam memilih pemimpin itu kita harus melihat sosok pemimpin itu apakah memiliki kredibilitas, kapabilitas, dan kompetensi yang tetap untuk menjadi pemimpin tersebut. Kemudian pada umumnya suksesi pemimpin di lembaga pendidikan Islam itu berdasarkan warisan dari sesepuh ataupun pendahulu dan diturunkan kepada keturunan ataupun kepada yang masih memiliki tali persaudaraan atau tali darah. Yang kedua yaitu strategi mengatasi konflik antar pemimpin. Strategi mengatasi konflik antar pemimpin ini kita harus memiliki 4. Yang pertama kita harus bersifat tabayun, yaitu bisa saling menjelaskan atau saling mengklarifikasi. Kemudian harus bisa tafahum, yaitu jika keduanya sudah saling menjelaskan, berarti kita harus memahami keluhan-keluhan dari pihak-pihak lain, pihak-pihak antar pemimpin. Jika keluhannya sudah dipahami, maka kita harus memiliki sifat yang ta'awun
biasa. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita buka 3 sesi pertanyaan. Oke, yang pertama Mbak Indra. Saya punya hubungan dari kepemimpinan dan manajemen yang terbaik. Hubungan Kepemimpinan dan manajemen. ini berapa? Ditampung dulu ya. Ya. Selanjutnya sesi pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Teman-teman ada yang mau menanyakan? Gimana teman-teman yang di belakang? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang cowok? Oke, Mbak Isma, silakan. Kan tadi kalau nggak salah bener. Tidak tadi jelasin kalau misalnya kepala sekolah dari itu dari turun ke umroh yang tadi tuh Ya. Ya, ada Pak. dari saat tapi setahu saya itu dalam kepala sekolah itu diseleksi dari atau kabupaten terus gimana? Jadi kalau misalnya madrasah ya dari dinas Kementerian Agama. Kita ada kesalahan atau memang ada pendapat lain? Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, Mas Rizal. Saya mau bertanya, apa yang terjadi ketika salah satu fungsi dari kepemimpinan tersebut tidak dilaksanakan dan berikan contohnya. Baik, sesi pertanyaan yang pertama ditutup karena sudah memenuhi kuota. Mungkin dari teman-teman pemateri silakan diskusikan. Dan mungkin kalau ada jawaban, silakan langsung dijawab. Bagaimana Pak Materi? Mungkin bisa jawab pertanyaan yang sabar ya.
pembagian tugas tersebut. Jadi kesimpulannya kepemimpinan dan komunikasi dengan manajemen itu sangat berkaitan erat antara satu sama lain. Manajemen tidak akan berjalan tanpa kita punya tujuan kepemimpinan tersebut. Bagaimana? Terima kasih sudah bisa dijawab. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mas Rizal. Jadi tadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika salah satu fungsi kepemimpinan itu tidak dilaksanakan, gitu ya. Jadi fungsi dari kepemimpinan itu kan termasuk dalam tugas-tugas dari pemimpin. Jadi jika salah satu fungsi itu tidak dilaksanakan, berarti pemimpin itu juga tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang seharusnya. Nah, jika misal fungsi sebagai instruktur, jika pemimpin itu tidak melaksanakan fungsi tersebut dalam sebuah lembaga yang dipimpinnya, maka sistem yang ada di dalamnya, sistem di sekolah tersebut itu juga akan amburadul. Jadi tidak dapat berjalan dengan baik. Bagaimana? Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan yang enggak atau memberikan jawaban tambahan. Oke, karena sesi pertama sudah terjawab semuanya, karena kita hanya buka sesi pertama saja, mungkin saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pemimpin yang baik itu ada 4 sifat, yaitu seperti Rasulullah. Yang pertama ada sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tawhid, yang keempat husnul. Mungkin itu saja dari saya kesimpulannya. Terima kasih kepada pemateri, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.